حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim 'ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah salat maghrib nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita nikmat, hidayah, taufik, inayah, serta kesempatan yang salah satu berupa pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu kita masih bisa bermajelis, masih bisa ikut ta'lim, sholat jemaah, beriktikaf. Hatta kalaupun jemaah sekalian di sini ada yang enggak ikut, masih di luar, itu insyaallah terhitung pahala iktikafnya. Dan itu semuanya jemaah sekalian tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut syukuri. Salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita, kajian kita. Kita masih pada bab algoritma kehidupan, dan di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang yang masih ingat di sini siapa? Tentang apa itu ulul albab, apa dan siapa mereka ulul albab, dan bagaimana karakter-karakter orang-orang yang kemudian disifati sebagai ulul albab ini. Kita bahas itu sebelumnya. Kita lanjutkan. Bagi para jemaah sekalian yang punya aplikasi Al-Quran di dalam HP-nya, boleh dibuka. Yang punya Quran boleh dibuka. Yang punya mushaf dibuka. Biar lebih Biar lebih nyambung. Kalau ngaji itu gitu jemaah sekalian. Kita jangan kalah sama anak-anak kita yang kalau sekolah itu disuruh beli buku paket. Buku sebagai panduan. Biar Biar nyambung antara guru dengan murid. Begitu juga kalau kita ta'lim itu jemaah sekalian. Tidak cukup hanya mendengar, terlebih kalau kita bahas Al-Quran. Kajian kita ini jemaah sekalian terpusat dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat, kita lanjutkan di ayat 25 sampai seterusnya. Nanti insyaallah kita akan bahas, kita lihat waktu jemaah sekalian. Kita mulai dari surah Ar-Ra'd ayat 25 sampai seterusnya. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya mukadamahi sebentar. Ini ayat ini jemaah sekalian, atau surah ini secara umum, surah Ar-Ra'd ini memang menceritakan tentang bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Satu, menceritakan tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang perlu diibadahi. Allah lah yang zat yang perlu disembah dan diibadahi. Ayat ini maupun surah ini juga jemaah sekalian berbicara tentang hukum sebab akibat. Dan ini selaras dengan tema kita, yaitu algoritma kehidupan. Jadi jemaah sekalian Allah Ta'ala, tidak saya bosan-bosan katakan bahwasanya algoritma kehidupan itu sangat-sangat berlaku di dunia kita, di hidup kita. Rumus sebab akibat itu sangat-sangat berlaku. Kita ambil konteks dari dunia pendidikan misalkan. Anak-anak kita jemaah sekalian,
Kalau yang rajin belajar atau siswa yang rajin belajar, malamnya nggak begadang, kemudian banyak main HP, main gadget, game dan seterusnya. Itu kalau mereka kemudian terkonsentrasi di sekolahnya, mereka bisa nggak menutup kemungkinan bisa mendapatkan hasil atau nilai yang 99,9% bagus dari gurunya. Satu. Kalau kemudian aspek kehidupan yang lain, dalam dunia kantor katakanlah, atau orang kalau mau bisnis, mau mulai berbisnis di mas kalian, itu perlu ada ikhtiar sebelumnya, bahkan modal untuk memetik laba ataupun omset dan seterusnya dan seterusnya. Ada hal-hal yang perlu diupayakan. Sama juga kalau dalam Islam, jemaah sekalian, kata Allah SWT dalam surah Rahman itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Atau dalam surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semua ini ada sebab akibatnya. Peribahasa umumnya itu apa yang kemudian kita tanam hari ini, maka itu juga akan kita tuai di kemudian hari, jemaah sekalian. Dan itu algoritma kehidupan. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada topik utama kita. Kita akan bahas sekali lagi surah Ar-Ra'd ayat 25 sampai seterusnya. Dimulai dari ayat 25 sampai seterusnya. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Artinya, dan orang-orang yang kemudian melanggar apa? Ahdallah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, min ba'di mitsaqih, setelah kemudian mereka mendeklarasikan atau mengikrarkan imannya atau janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yaqta'un, dan mereka memutus ma amarallah, apa-apa yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala suruh sambung. Artinya memutus tali silaturahim. Ayyusala yufsiduna fil ard, yang seharusnya mereka itu sambung, jemaah sekalian. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kata Allah di sini, mereka itulah orang-orang yang kemudian memperoleh laknah atau laknat, ya. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka itulah tempat kediaman yang buruk. Su itu buruk, ya. Jemaah sekalian mata Allah SWT, dalam Al-Quran itu sering sekali kalau kita kemudian kaji, melihat bagaimana kodifikasi Al-Quran itu dibentuk, di-create, itu luar biasa jemaah sekalian. Banyak poin yang akan kita bisa ambil. Salah satunya adalah ayat-ayat muqaranah. Ayat-ayat muqaranah itu ayat-ayat perbandingan. Atau dalam ilmu tafsir itu ada tafsir muqaran. Tapi kalau di luar konteks itu ada lagi ayat-ayat muqaranah yang maknanya adalah, fungsinya adalah bagaimana satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lain. Bagaimana satu kalangan dibandingkan dengan kalangan yang lain. Satu orang dengan orang yang lain. Dalam hal ini jemaah sekalian, kalau kita mulai dari awal di atas ayatnya ini, adalah mereka yang kemudian punya karakter ulul albab tadi. Ulul albab itu artinya apa sih? Mereka yang kemudian punya akal dan digunakan akal itu untuk apa? Mengakui bahwasanya benar itu benar, salah itu salah, haram itu haram, halal itu halal. Tidak ada kontradiksi di situ, tidak ada kontra di situ, Mas sekalian. Bahkan tidak ada bantahan di situ. Itu orang yang kalau dia sadar dia punya akal. Maknanya. Sehingga kemudian di poin yang kedua, di ayat seterusnya yang akan kita baca malam hari ini adalah perbandingan dari orang yang tadi punya akal dan dia gunakan akalnya tadi untuk mengatakan bahwa itu benar. Dan sekarang ini kebalikannya, Mas sekalian, dibandingkan dia sama siapa?
Kalau yang pertama tadi yaitu orang-orang yang kemudian punya karakter ulul albab, ini yang pertama adalah alladzina yufuna biahdillah, mereka itu punya janji sama Allah buat apa? Buat beriman sampai kemudian dia mati. Satu. Kemudian yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallah, mereka sambung tuh tali silaturahim tuh. Nyambung dia. Yang ketiga, walladzina sabaru batiqa wajhi rabbihim wa aqamus shalah, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka yang kemudian kalau hidup itu sabar, karena hidup ini esensinya sejatinya adalah apa? Ujian. Ini mereka kemudian memperoleh apa? Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar. Sampai di ujung ayatnya itu salamun alaikum bima sabartum, kata Allah itu. Hei orang-orang yang punya akal, yang tadi sabar, mengatakan bahwasanya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini bagianmu, ini hasilmu. Salamun alaikum, kata Allah itu. Selamat sejahtera bagi kalian bima sabartum, terhadap apa yang kalian sabari itu. Fa ni'ma uqbad dar, maka ini tempat tinggal kalian, tempat kembali kalian yang di dalamnya itu ada nikmat-nikmat, kata Allah. Dibandingkan sekarang jemaah sekalian dengan golongan yang kedua, yaitu siapa? Walladzina yanquduna ahdallah. Nah, ini yang saya maksudkan tadi adalah sebagai ayat-ayat muqaranah, sebagai ayat-ayat yang digunakan untuk membandingkan satu golongan dengan golongan yang lain. Walladzina yanquduna ahdallah. Dan mereka kemudian yang termasuk orang-orang yang memutus, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka juga memutus tali silaturahmi dengan orang lain. Ulaika lahumul la'nah. Mereka kemudian memperoleh yang namanya laknat. Laknat jemaah sekalian. Walahum su'ud dar. Apa laknat itu jemaah sekalian? Laknat itu maknanya adalah al-bu'du minar rahmah. Dijauhkan dari yang namanya apa? Rahmat. Kita semua jemaah sekalian sudah sholat maghrib tadi. Berjamaah. Alhamdulillah enak sekali sholat maghrib itu jemaah sekalian. Setelah sholat maghrib kita kemudian sholat ba'diyah maghrib. Setelah sholat ba'diyah maghrib kita kemudian bermajelis di sini. Apakah ini bukan sebuah rahmat dari Allah SWT? Rahmat jemaah sekalian. Maka kata Allah SWT itu dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, di akhirnya wa absyiru bil jannah. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Orang-orang yang kemudian kita jemaah sekalian yang mukmin dan muslim ini itu harus bersyukur. Kenapa? Masih kemudian tertanam itu namanya iman dalam jiwa kita, hati kita. Karena saya kasih perumpamaan kurang lebih seperti ini jemaah sekalian. Ada orang kemudian dia hidup 60 tahun katakanlah. Dia mulai tekun atau masuk ke dalam dunia dakwah untuk kemudian syiar, maksud saya dalam hal ini ada syiar dakwah. Dia sebagai alim ulama katakanlah. Di usia muda, usia 20 tahun sampai kemudian Allah cabut nyawanya di usia 59 tahun atau 60 tahun genap kurangin 1 hari atau 1 detik 1 menit. Artinya apa jemaah sekalian? Dia kemudian menjadi ustadz itu selama, atau pendakwah itu selama berapa berarti? 59 tahun. Tinggal berapa? 1 tahun untuk dia kemudian genapi menjadi 60 tahun. Katakanlah jemaah sekalian dia jadi ustadz, dia alim soleh, kemudian Allah cabut dalam keadaan naudzubillah su'ul khatimah. Ini semua berlaku, bisa saja berlaku. Ada orang kemudian dia kafir, yang kita sebut sebagai mu'alaf. Kafir, kemudian dia masuk Islam, ini mu'alaf jemaah sekalian. Ini dia dulu menyuruhkan togut. Togut itu apa? Sesembahan selain Allah. Ayo, gak usah ke masjid. Ini jemaah sekalian tentang surah Ar-Ra'd ini adalah tentang kebenaran. Artinya begini, orang-orang kafir itu sebenarnya mereka tuh paham apa arti dari kebenaran itu, makna kebenaran yang hakiki itu paham kok. Maka di antara kedustaan orang kafir yang paling tinggi itu, yang paling besar itu apa itu? Enggak ngaku Allah. Itu saja. Makanya kenapa kemudian kafir itu asal katanya kafaro, kufur, sampai kalau kita enggak sholat atau kalau kita kemudian puasa ada uzur, ada denda, kifarat. Itu artinya kafaro itu menutupi jemaah sekalian. Menutupi dari hal-hal yang benar atau menutupi kebenaran aslinya. Sebetulnya
Saya sering kasih perumpamaan kurang lebih seperti ini. Ada orang-orang kafir kemudian mengatakan, nanti kita akan bahas aja Mas kan. Ketemu nanti ayatnya. Ada orang-orang kemudian orang kafir. Oh, bentuk ketidakadilan Allah itulah dengan menjadikan saya sebagai kafir dan teman saya atau orang lain itu sebagai muslim atau mukmin. Inilah bentuk ketidakadilan Allah kata mereka. Alhamdulillah Mas. Analoginya begini jemaah sekalian. Kita punya HP. HP ini ada sinyal, ada wifi, ada data seluler, terbuka. Atau di Masjid Al-Falah ini kalau di ruang utamanya ini, itu ada wifi free. Satu tuh. Dia free dan semua orang bisa akses masuk ke dalamnya. Tergantung siapa yang mau login jemaah sekalian. Simple, itu sederhananya iman itu. Kembali lagi, ini adalah hidayah, taufik, mahal. Maka tadi yang saya bacakan ayatnya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Esensi daripada istiqomah ini memang kita harus bertahan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati. Begitu sebenarnya Mas kalian. Mereka kemudian enggak mau login itu karena mereka menutupi kembali ke definisi awal mereka sebagai seorang kafir, yaitu menutupi yang benar. Begitu sejatinya. Dan kita bisa analogikan sederhana mungkin jemaah sekalian bahwasanya iman ini luar biasa mahal. Enggak semua bisa sampai ke ukuran kita hari ini, enggak semua orang bisa bermajelis di sini. Enggak semua orang kemudian bisa sholat maghrib di sini, enggak semua. Dan itu harus perlu disyukuri. Istiqomah itu luar biasa berat jemaah sekalian. Itu adalah makna la'nah. Artinya jemaah sekalian enggak semua orang dapat rahmat. La'nah al-bu'du minar rahmah. Dijauhi dari dari rahmat Allah SWT atau dari apa-apa yang kemudian disebut kebaikan. Itu adalah rahmah. Dan orang-orang kafir ini dilaknat jemaah sekalian. Atau dalam surah Al-Baqarah itu Allah katakan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ayat seterusnya lagi innalladzina kafaru wa matuhum kufarun ulaika alaihim la'nah. 2 kali disebut jemaah sekalian. La'nah ini jemaah sekalian luar biasa, sangat-sangat luar biasa menakutkan, ngeri. Mengerikan la'nah ini jemaah sekalian. Pertanyaannya apakah orang-orang kemudian dilaknat itu mereka bahagia? Jawabannya apa? Tidak ada istilah orang dilaknat itu bahagia jemaah sekalian. Apakah kemudian ada pertanyaan lagi? Bagaimanakah cara kita kemudian mengetahui kalau kita itu dilaknat oleh Allah SWT? Alhamdulillah. Saya kasih ukuran begini jemaah sekalian. Iman itu sejatinya memang naik turun. Selesai. Yang dikaji itu indikator. Dikatakan naik dan turun iman itu seperti apa dan bagaimana. Ada kemudian kalau panjenengan tanya saudara-saudara yang lain atau teman-teman yang lain, itu dikatakan begini. Ditanya, apa indikator imanmu naik dan imanmu turun? Oh, indikator imanku turun, katakanlah. Jawaban orang ini adalah saat saya cuma bisa sholat maghrib saja tanpa mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Dalam jemaah sekalian. Padahal dia sudah sholat maghrib loh. Tapi itu adalah definisi menurut dia indikator daripada turunnya iman mereka atau imannya orang ini. Saya bisa sholat maghrib, tapi indikator iman saya jemaah sekalian kata orang ini nggak bisa sholat ba'diyah dan qobliyahnya. Kalau panjenengan kemudian tanya kepada santri-santri yang di pondok itu, apa indikator iman Anda turun? Mungkin di antara mereka akan mengatakan bahwa saat saya bisa baca Quran tapi tidak bisa mengkhatamkan. Nah ini beda lagi mas kalian. Dia sudah ngaji tapi tidak khatam. Tanya lagi ke markas tahfidnya. Markas tahfid ini tempat orang ngafal Quran, fokus, bukan tahsin lagi, ngafal. Tanya kepada mereka itu. Jawaban mereka apa? Indikator iman saya turun adalah ketika saya cuma bisa tasmi sekali duduk itu cuma 10 juz. 10 juz. Itu banyak enggak menurut kita? Banyak, tapi menurut mereka itu apa? Kurang. Karena sekali lagi jemaah sekalian, indikator kita iman itu naik turun itu beda-beda. Kita tanya, ya dan itu perlu kita kaji.
Sejatinya memang iman itu naik turun, tapi gimana caranya biar terus kita pompa, biar terus apa? Naik. Seperti itu jemaah sekalian. Kita lanjutkan. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka yang tadi itu jemaah sekalian adalah orang-orang yang kemudian dapat laknat. Kebalikan dari ayat-ayat yang mereka punya karakter ulul albab tadi itu. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka itu tempat kediaman yang buruk. Kita lanjutkan ke ayat 26. Saya akan bacakan ayatnya jemaah sekalian. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah sebagai zat yang melapangkan ar-rizqa, rizki, lima yasha, terhadap atau bagi siapa yang kemudian Allah SWT kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah juga punya kuasa untuk menyempitkan rezeki itu. Jadi ada takarannya jemaah sekalian, bisa diluaskan, bisa disempitkan. Iman atau manusia yang beriman, seorang mukmin itu kalau mengkaji segala sesuatu dalam konteks kehidupan ini jemaah sekalian, itu harus pakai kacamata iman. Kalau orang yang kemudian atau orang kafir jemaah sekalian, itu kalau mereka mengkaji segala sesuatu di dunia ini, itu mereka kacamatanya adalah hawa nafsu. Saya akan buktikan. Di sini ada lanjutan ayatnya jemaah sekalian. Sebelum kita kemudian masuk ya, saya akan lanjutkan dulu. Wa farihu bil hayatid dunya. Dan mereka itu, orang-orang kafir itu, berbahagia dengan apa? Dengan dunia, dengan kenikmatan dunia. Saya tanya jemaah sekalian, emang salah kita kalau kemudian berbahagia dengan dunia itu? Apa jawabannya? Salah kah? Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', kata Allah. Mata itu sedikit. Dunia itu harganya kalau di sisi akhirat itu apa? Sedikit. Secuil. Mata', atau dalam firman Allah yang lain itu, wa ma hadil hayatid dunya illa la'ibun walahu, ya. Jadi dunia ini hanya tidak lebih dari tempat bermain, tempat kita kemudian bersenda gurau. Dunia. Kita memang nggak akan habisnya kalau bahas dunia jemaah sekalian. Dan konteks kita bukan ke situ, pembahasan kita bukan ke situ. Artinya begini jemaah sekalian. Kalau kita perhatikan orang-orang, jam berapa sekarang ini? Jam 18.15. Atau mulai dari tadi subuh, pagi. Bahkan sebelum azan subuh berkumandang, saya terutama jemaah sekalian. Saya kalau ke Masjid Al-Falah, standby itu sebelum sholat subuh, insyaallah. Lewat jalan ini apa? Darmo ini. Sepi. Jam berapa itu? Sebelum apa? Sebelum subuh. Coba buktikan nanti jam 6. Itu saya bertanya. Saya tuh sering kalau sama istri saya kalau boncengan itu saya bilang begini. Luar biasa ya Surabaya ini. Karena kalau di Lombok itu cuma sekalian jarang sekali jalan itu macet. Jarang sekali. Di Surabaya ini kan wah luar biasa sudah. Saya bilang wah macet parah. Itu salah satu dari impresi orang-orang musafir atau orang-orang perantau di kota yang dirantaunya. Jadi kaget ya, kaget. Saya bilang begini jemaah sekalian. Orang ramai ini, yang macet-macetan ini jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi. Itu tujuannya apa sih? Kalau kemudian kita tanya dalam hati kecil kita, tujuannya apa sih? Nyari duit. Di luar lingkup ibadah. Artinya gini jemaah sekalian. Kalau kemudian kita mengatakan istilah ibadah itu apa, ya istilahnya kembali lagi. Segala sesuatu yang dikerjakan dan itu dinaikkan adalah ibadah, maka
Hanya kepada Allah, maksud saya itu dikatakan sebagai ibadah. Tapi begini, mereka kemudian orang-orang yang bermacet-macetan itu, jam 6, jam 7, jam 8 pagi itu kan setelah subuh ya, macet rame. Tapi kok pas subuhnya kok sepi. Nah, itu lah. Lebih sederhana lagi mas sekalian, tak kasih contoh. Sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Sholat asar berjamaah itu hukumnya apa? Wajib. Apa bedanya? Kalau sholat Jumat ada nasi kotaknya. Kalau sholat asar nggak ada. Enggak. Jamaah sekalian menurut ta'ala. Semua hukum itu sama. Cuma ya itu terjadi sudah seperti ini. Jadi itu adalah bentuk orang kemudian farihu bil hayatid dunya. Mereka itu boleh kemudian menikmati namanya kesenangan duniawi itu. Tapi perhatikan kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Harga diri duniawi ini, harganya dunia ini jemaah sekalian, kalau dibandingkan dengan akhirat itu hanya secuil. Maka kalau definisi orang kaya menurut Islam itu kembali itu ke hadis Rasulullah SAW itu. Orang yang kemudian konsisten mengerjakan qobliyah subuh itu adalah orang yang paling kaya. Kenapa? Itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Orang yang mengerjakan qobliyah subuh, sholat subuhnya enggak. Bahaya jemaah sekalian, harus paket ya. Sampai kalau kemudian kita ikutin tuntutan itu, sampai orang yang sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat subuh, berzikir sampai matahari itu seperti panasnya kayak ketemu apa namanya nih, tunduk punuk unta ya, sampai menunggu waktu syuruk. Itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, orang yang punya amal ini sama seperti dia mengerjakan haji yang mabrur. Sampai dikatakan 3 kali itu. Tapi gimana mau mengerjakan haji mabrur atau mau berzikir jam 6 kita sudah duniawi. Tapi jemaah sekalian, solusinya adalah apapun yang kita kerjakan dalam ruang lingkup kita ini, kiri kanan depan belakang kita, itu diniatkan sebagai ladang pahala. Kita niatkan bismillah karena Allah SWT. Insya Allah kita tidak tahu nanti kebaikan mana yang kemudian mengantarkan kita ke surga. Istiqomah insya Allah. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Ini statementnya orang kafir. Orang kafir ini memang betul-betul menutupi diri dari namanya kebenaran itu jemaah sekalian. Apa kata orang kafir ini? Mereka, orang-orang kafir ini, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Orang-orang kafir berkata, coba dong Muhammad, kalau emang kau nabi tuh coba tunjukin bukti kalau engkau tuh nabi. Tantang. Kalau di tanah Arab itu, kalau topografinya memang Arab itu kan tandus ya, dan banyak pegunungan kering. Perang Badar itu pegunungan agak terjal sedikit. Meskipun saya belum pernah ke sana aja masalah. Tapi panjenengan yang pernah haji, pernah umrah, perhatikan banyak pegunungan, atau di Taif itu banyak sekali. Itu kata orang kafir itu kalau Muhammad coba ratakan ini, gunung-gunung ini. Semua rata. Sebagai apa? Bukti kalau engkau itu adalah nabi. Kata Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah, ya Allah, gimana ini solusinya? Kata Allah, saya bisa saja ini suruh malaikat untuk apa? Meratakan itu. Cuma kata Rasulullah, cuma kata Allah SWT. Tapi kalau kemudian saya sudah ratakan, apakah mereka akan bisa beriman apa enggak? Siapa yang jamin mereka bisa beriman setelah ini tanah ini rata, gunung ini rata? Kata Rasulullah SAW, biarkan ya Allah, salah satu di antara mereka nanti bakal dapat rahmat-Mu. Artinya jemaah sekalian, kita kembali lagi ke mukadimah saya tadi itu, bahwa ada orang yang alim ulama sampai usia 59, setahunnya dia kemudian apa? Kafir. Sebaliknya ada orang kemudian dia kafir selama beberapa tahun, tapi Allah kemudian kasih petunjuk.
dia mu'alaf, dia login, dia mengikuti petunjuk itu sampai kemudian dia istiqomah mati dalam keadaan beriman. Ini algoritma, ini sudah lumrah, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Kita tidak bisa menjamin orang itu bisa beriman, asalkan upaya kita ini yang paling penting. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Sebelum ayat ini, pangkalnya dulu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ini kuncinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa jangan mati kecuali Anda dalam keadaan beriman, bermuslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya jemaah sekalian. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad, mereka orang-orang kafir yang minta pembuktian-pembuktian itu, Allah katakan qul innallaha yudhillu man yasha. Allah itu menyesatkan siapapun yang Allah kemudian sesatkan, kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kemudian ingin kembali bertobat. Nah, ini jawaban Allah SWT. Bantahan, sekaligus bantahan bagi statement orang-orang kafir tadi itu. Ini kembali lagi ke definisi makna hidayah dan taufik itu. Apa bedanya hidayah dan taufik jemaah sekalian? Kan banyak itu para asatidz kita kemudian mengatakan kita sudah diberikan taufik dan hidayah, inayahnya Allah SWT. Apa bedanya jemaah sekalian? Apa bedanya hidayah dan taufik? Taufik hidayah itu apa? Atlet. Taufik hidayah itu beda. Hidayah itu adalah Anda bisa kemudian duduk di sini. Taufik itu adalah ada pergerakan, ada hati, niat yang menggerakkan Anda duduk di sini. Jadi taufik dulu baru hidayah. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang kemudian beriman itu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka kemudian menjadi tentram, tenang dengan apa? Mengingat Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dan ingatlah bahwasanya hati bisa tenang, bisa tentram itu tidak ada cara lain untuk menenangkannya kecuali hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahmatullah taala. Saya tadi katakan di awal, kalau orang mukmin itu kalau menghadapi sesuatu, segala cobaan, ya potret kehidupan, kiri kanan samping belakangnya, itu harus tetap pakai kacamata iman. Sedangkan orang-orang kafir itu kalau melakukan, bahkan menghadapi segala sesuatu depan, belakang, kiri, samping, atasnya itu, dia pasti pakai kacamata hawa nafsu. Bagaimana caranya kemudian hati ini bisa tenang? Kalau kemudian kita pakai kacamata iman. Kembalikan kepada sang pemilik iman tuh, sang pemberi iman itu. Esensi hidup ini jemaah sekalian, itu adalah sejatinya adalah apa? Ujian. Selesai di situ. Tinggal kita nunggu imtihan, nunggu munakosyah. Ada challenge-nya. Sampai nanti siapa yang bad ending, siapa yang happy ending. Ini kurang lebih framing hidup ini jemaah sekalian. Kita kemudian diciptakan punya nabi, punya petunjuk, punya Quran. Ayo. Maka kan kata Allah illa la'ibun walahun. Sebenarnya kita di situ game. Siapa yang kemudian menang ini artinya busyrakumul yaum itu, yang dia mati dalam keadaan beriman dan dia dapat kabar gembira. Busyra itu kabar gembira artinya. Dan siapa yang kalah ini adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah jemaah. Bagaimana caranya kita kemudian menerapkan ini menjadi pakai segala sesuatu ini kita pakai kacamata iman? Adalah yang pertama, alladzina amanu, satu dulu. Orang-orang yang beriman ini, iman itu artinya jemaah sekalian tak hanya
beriman kepada Allah saja, nggak sampai situ. Rukun iman ada berapa? Berapa rukun iman? Rukun Islam berapa? Jangan sampai kebalik ya mas sekalian. Ini basic ini. Rukun Islam berapa? 5. Rukun 6, percaya, beriman kepada Allah. Nggak cukup. Beriman kepada Rasul. Sampai jemaah sekalian, kita beriman di qadarnya Allah ini ada hubungannya. Makanya tadi saya bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang itu bisa dia mati dalam keadaan mukmin di akhirnya. Ini kan qadarnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul, ya memang karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab, bahwa kitab ini adalah petunjuk yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk buat kita semuanya, buat seluruh alam, buat semua manusia. Sampai ke hari kiamat itu menjadi sebuah hal yang perlu diimani, bahkan sifatnya goib. Goib. Tapi semua itu ada petunjuknya jemaah sekalian. Ada khobar dari Rasulullah SAW. Sebagai apa? Bentuk pembalasan bagi siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat buruk. Selesai. Itu iman. 1. Dia harus beriman dan mengetahui apa di balik esensi iman itu. Nggak cuma KTP-nya aja, tapi harus benar-benar mendeklarasikan imannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan apa? Bizikrillah. Perbanyak zikir jemaah sekalian. Zikir itu yang paling secara umum zikir yang kita ketahui sudah setelah sholat maghrib seperti yang tadi, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, sholawat. Ini zikir secara umum. Tapi kalau mau juga boleh pakai Al-Quran. Makanya teman-teman kalau menghafal Al-Quran itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka langsung murojaah. Jadi biasanya seperti itu. Habis sholat itu mereka langsung ngaji. Boleh. Tapi ada apa sunah-sunah juga. Kayak tadi itu. Baca ayat kursi, baca tasbih, takbir, tahmid, dan seterusnya. Banyak sekali jemaah sekalian. Zikir-zikir setelah sholat itu. Perbanyak zikir. Itu salah satu untuk menguatkan dan menenangkan hati kita. Dengan cara apa tadi? Berzikir. Lanjutan ayat ini sebagai penutup ya di kajian kita malam ini adalah Allah tegaskan kembali, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Seperti itu jemaah sekalian. Kalau ngaji itu ala ini ada tanbih namanya dalam dunia ilmu nahwu sharaf itu. Jadi ini adalah bentuk penegasan bahwasanya ya berzikir salah satu cara atau satu-satunya cara untuk menenangkan hati itulah dengan cara apa? Berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ditegaskan kembali, ya berzikir. Seperti itu. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita ngaji buku Quran itu dilihat mungkin kita nggak paham atau belum mengerti bahasa Arab. Setidaknya kita yakini ini Quran dari Allah. Setidaknya, kalau memang belum mengerti bahasa Quran, artinya belum terjemahannya masih belum ngerti, belum paham. Atau kalau kita lagi ngimami itu, lagi sholat, orang bisa khusyuk itu ya karena bacaan imamnya, meskipun orang ini nggak ngerti. Diyakini aja bahwa luar biasa, ini yang dibaca adalah kalamullah, kalam ilahi ini. Ini sesuatu yang suci, sesuatu yang agung. Maka saya juga harus perhatikan. Makanya saya punya mudir di pondok dulu jemaah sekalian. Itu beliau sangat menegaskan, mohon maaf, saya tidak menyinggung semua orang. Jadi kalau radio atau sound system yang disetel Quran itu, murotal itu, di wilayah pondok kami waktu itu beliau kalau bisa jangan disetel. Kenapa kira-kira? Kata beliau tidak ada yang wasma'u dan wansitunya nggak ada. Nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang mendengarkan. Kayak ini Al-Quran cuma lalu lalang aja di telinga santri-santri ini. Nggak ada yang apa? Memperhatikan. Makanya gitu, wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau dibacakan Quran itu ya didengar. Nggak cuma didengar, wansitu. Diam, dengar, simak. Bacaan imam itu ya didengar, jangan mikirin nanti setelah ini macet nggak ya di gedangan apa. Kan begitu. Atau sendal saya tadi arah kiri kanannya saya taruh di mana tuh. Memang
manusiawi. Makanya saya bilang luar biasa orang-orang khusyuk ini. Tapi kalau menurut saya sendiri jemaah sekalian, orang khusyuk ini, kenapa kemudian Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun pertama itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyi'un, sampai di akhir itu adalah mereka yang kemudian dapat surga Firdaus itu. Karena memang sangat layak mereka mendapatkan surga Firdaus. Mereka khusyuk dalam sholat, dan khusyuk itu sangat luar biasa tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, saya kira itu yang kita bisa bahas hari ini. Ini adalah tentang kajian algoritma kehidupan yang termuat dalam surah Ar-Ra'd. Kita mulai tadi dari ayat 25 sampai 28. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf, mari kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.